Wah wah wah, Federasi Sepak Bola Iran putuskan laporkan Korea Utara ke AFC soal dugaan pencurian umur saat Piala Asia U17 2025 qualifiers. AFC putuskan diskualifikasi dan beri larangan bermain sepak bola seumur hidup ke Korea Utara. Dan timnas Indonesia U17 diloloskan ke semifinal lawan Uzbekistan besok malam jadi harapanku sekarang juga, dan ini berita selengkapnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Timnas Indonesia U17 langsung dapat tambahan 2 pemain naturalisasi keturunan untuk perform di Piala Dunia U17 2025. Jelas berkat kerja keras Hamdan Hamedan dan Fachri Bachdim. Siapa saja mereka? Alhamdulillah doa publik terkabul. Pelatih Timnas U23 yang baru Gerald Vandenburg buat gebrakan baru. Siap jadi juara di 3 turnamen besar tahun ini kah? Wah wah wah, tiba-tiba Vietnam ngamuk-ngamuk marah gak jelas ke Presiden AFC Sheikh Salman. Kira-kira karena apa ya? Haha, mungkin saking takutnya lawan timnas Indonesia yang diperkuat kiper Liga Italia. Timnas Cina di luar dugaan malah lakukan hal konyol ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mantap, ini baru top dah. Tepat diumumkan media nasional beberapa menit yang lalu. Calvin Verdonk mendadak bawa kabar baik dari Belanda untuk timnas Indonesia. Simak video ini sampai selesai biar gak penasaran. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Kasus semakin memanas. AFC putuskan diskualifikasi Korea Utara dari Piala Asia U17 2025 usai Federasi Sepak Bola Iran putuskan kirim surat meminta penyelidikan pencurian umur yang dilakukan negara Kim Jong-un tersebut. Dan timnas Indonesia diloloskan ke semifinal Piala Asia U17 lawan Uzbekistan besok malam jadi harapanku sekarang, dan ini berita lengkap laporan Federasi Iran. Simak sampai selesai. Dilansir dari situs bawahaiduong.com pada 30 Oktober 2024, ternyata Federasi Sepak Bola Republik Islam Iran melayangkan protes keras kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. Mereka mencurigai adanya pemalsuan usia oleh tim Korea Utara. Dalam surat resmi yang mereka kirimkan, FFIRI menyatakan bahkan dengan mata telanjang, ciri fisik dan struktur tubuh beberapa pemain Korea Utara menunjukkan bahwa mereka berusia di atas 17 tahun. Mereka meminta agar AFC segera bertindak dengan mengadakan pemeriksaan acak selama pertandingan demi menjaga kredibilitas dan gengsi turnamen. Ada 6 pemain Korea Utara yang disebut secara spesifik dalam surat tersebut: Baek Choi Chung Hyuk, Choi Song Hun, Ri Kang Song, gelandang Han Il Bok, serta 2 penyerang, Kim Yoo Jin dan Ri Kang Rim. Sampai saat ini AFC belum memberikan tanggapan resmi terhadap protes tersebut. FFIRI menegaskan bahwa penipuan usia bukan perkara sepele. Mereka menganggap hal itu bisa berdampak buruk bagi perkembangan fisik dan mental para pemain muda. Selain itu, menghadapi pemain yang lebih tua secara fisik tentu meningkatkan risiko cedera. Untuk itu, Iran mendesak AFC agar melakukan prosedur pengukuran usia menggunakan metode usia tulang sebagai standar dalam turnamen kelompok umur. Yang menarik, tudingan seperti ini bukan pertama kalinya menghampiri Korea Utara. Mereka pernah diskors dari kejuaraan AFC U16 2008 karena kasus serupa bersama negara-negara lain seperti Tajikistan, Irak, dan Kamboja. Tak hanya sepak bola, Federasi Senam Korea Utara juga pernah dihukum oleh Federasi Senam Internasional selama 2 tahun akibat atlet mereka, Hong S.U Jong, tercatat menggunakan 3 tanggal lahir berbeda saat berlaga di kompetisi internasional sejak 2003. Sistem pengukuran usia tulang sendiri menjadi salah satu cara yang lazim digunakan untuk memverifikasi usia atlet remaja. Biasanya dilakukan dengan sinar X pada lengan atau kaki, lalu dibandingkan dengan atlas pertumbuhan standar.
FIFA bahkan sudah menerapkan metode MRI sejak Piala Dunia U17 2009. Meski dinilai cukup akurat, mantan Direktur Medis FIFA, Jiří Dvořák, pernah menyebutkan bahwa masih ada margin kesalahan sekitar 1%. Apa pendapat kalian soal tudingan pemalsuan usia ini? Apakah AFC sebaiknya segera melakukan investigasi atau menunggu bukti lebih lanjut? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Gokil ini berkat kerja keras Hamdan Hamadan dan Fajri Bachim. Tak tanggung-tanggung, Timnas U17 langsung bisa ketambahan 2 pemain naturalisasi untuk Piala Dunia U17 2025. Siapakah 2 sosok tersebut? Saksikan selengkapnya di sini. 2 pemain diaspora berikut ini sudah menunjukkan ketertarikannya untuk membela Timnas U17 Indonesia dan berpotensi besar untuk bermain di Piala Dunia U17 2025 yang hanya tinggal 5 bulan lagi. Kedua pemain tersebut adalah Miles de Vries, pemain FC Utrecht, dan Ferran Alinegara, pemain ADO Den Haag. Keduanya sudah memamerkan jersey Garuda di akun Instagram mereka, yang tentunya membuat para pendukung timnas semakin antusias. Miles de Vries yang baru-baru ini membagikan foto dirinya mengenakan jersey timnas Indonesia di Instagram, menulis dalam caption, "Sangat senang melihat masa depan." Itu adalah sinyal positif bahwa dia serius mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Dilansir bolasport.com dari akun Instagram @indoblo_talent, Miles lahir pada 2009 dan berposisi sebagai winger. Saat ini ia membela tim FC Utrecht U15 dan diketahui memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya. Lebih jauh, nenek dari Miles juga 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya. Dengan latar belakang ini, tak heran jika dia merasa terhubung dengan Indonesia dan tertarik membela timnas. Di sisi lain, Ferran Alinegara yang merupakan kiper berusia 15 tahun juga mengungkapkan minat yang sama untuk membela timnas Indonesia. Ferran lahir pada 2010 di Belanda, meskipun kedua orang tuanya adalah orang Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Ferran sudah mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki paspor Indonesia yang membuat prosesnya untuk membela timnas Indonesia menjadi lebih mudah. "Saya sudah punya paspor Indonesia," ujar Ferran dengan percaya diri. Meskipun saat ini masih berada di level U15, Ferran menunjukkan kesiapan untuk naik ke level yang lebih tinggi dan membela timnas Indonesia di ajang yang lebih besar. Dengan kedatangan 2 pemain berbakat ini, Timnas U17 Indonesia tentunya memiliki peluang besar untuk menguatkan skuad mereka di Piala Dunia U17 2025. Apa pendapatmu tentang kemungkinan kedua pemain ini memperkuat Timnas U17 Indonesia? Apakah mereka bisa memberikan kontribusi signifikan untuk Garuda Muda di Piala Dunia nanti? Tulis komentarmu di bawah. Mantap, ini dia yang ditunggu-tunggu, rilis skuad Timnas Indonesia U23 asuhan pelatih baru Gerald van den Burg. Kira-kira siapa sajakah mereka? Dan ini ada kejutan tepat tadi malam. Apakah itu? Simak baik-baik. Setelah SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026, ada satu lagi ajang yang jadi tanggung jawab Gerald van den Burg, yakni ASEAN Cup U23 2025. ASEAN Cup U23 2025 akan digelar pada Agustus 2025 dengan Thailand kembali ditunjuk sebagai tuan rumah berdasarkan kabar dari @trasanfootbal. Turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF U23 ini menjadi ajang persiapan sebelum masing-masing tim Asia Tenggara mengikuti SEA Games 2025. Tentunya ajang ini akan menjadi tanggung jawab Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala Timnas U23 Indonesia. Dengan setidaknya 3 turnamen besar yang akan diikuti Timnas U23 Indonesia tahun ini, ASEAN Cup U23 2025, SEA Games 2025, dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini akan menjadi tantangan besar bagi van den Burg, yang baru pertama kali menukangi Timnas U23 Indonesia. Piala AFF U23 ini sebenarnya pernah menuai kecaman dari pelatih Timnas U23 Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong.
Namun meskipun kabar tentang penyelenggaraan AFF U23 kembali mencuat, Gerald Vandenberg sudah mulai bergerak dengan membentuk tim kepelatihan untuk timnas U23 Indonesia. Vandenberg menggandeng Indra Syafri dan Sjoerd Wodenberg, serta mulai memantau langsung laga-laga Liga 1 untuk mencari pemain. Ketiganya kini diduga kuat menjadi trio kepelatihan baru untuk timnas U23 Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan postingan di Instagram pribadi Gerald Vandenberg, di mana ia mengungkapkan bahwa mereka tengah bertukar informasi dengan staf maupun pelatih timnas yang saling terhubung. Pertemuan yang menyenangkan antara staf dan pelatih, kata Gerald. Kita bertukar informasi satu sama lain, tambahnya. Apa pendapat kalian soal persiapan timnas U23 Indonesia menuju ASEAN Cup U23 2025? Apakah trio pelatih baru ini bisa membawa perubahan besar? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Haha, saking takutnya kah timnas Indonesia diperkuat kiper Liga Italia? Timnas Cina di luar dugaan malah lakukan hal konyol ini jelang lawan skuad Garuda Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa hal aneh yang mereka kerjakan? Jelang laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Cina tengah menyiapkan diri untuk menghadapi dua lawan berat timnas Indonesia dan Bahrain. Kiper cadangan timnas Indonesia, Emil Audero, mungkin akan membuat debutnya dalam laga tersebut. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu langkah negeri tirai bambu di babak ketiga grup C. Cina dijadwalkan untuk bertandang ke Jakarta terlebih dahulu untuk menghadapi timnas Indonesia pada 5 Juni 2025. Menurut laporan media Cina yang dikutip oleh situs 163 dan Beijing Youth Sport, timnas Cina baru akan memulai pemusatan latihan dalam kurung TC pada 23 Mei 2025. Keputusan ini diambil berdasarkan jadwal kompetisi domestik di Cina yang baru menyelesaikan pekan ke-13 Liga Super Cina pada 18 Mei dan putaran ketiga Piala Cina pada 2022 Mei. Dengan jadwal yang sangat padat ini, persiapan timnas Cina hanya akan berlangsung kurang dari 2 minggu sebelum menghadapi Indonesia dalam laga penting. Meskipun waktu persiapan yang singkat, staf pelatih Cina dikabarkan telah menyusun agenda latihan yang padat untuk memaksimalkan waktu yang tersedia. Fokus utama latihan diperkirakan akan mengutamakan pemulihan kebugaran pemain serta penyusunan strategi untuk menghadapi gaya bermain Indonesia yang dinamis dan agresif. Sebelum laga tandang melawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025, Cina hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk pemusatan latihan. Jadi tidak akan ada pemusatan latihan yang berlangsung terlalu lama, tulis 163. Liga Super Cina sendiri akan rehat hingga 12 Juni 2025. Memberi celah bagi timnas Cina untuk berkonsentrasi penuh dalam 2 laga penutup grup yang bisa menjadi penentu nasib mereka menuju putaran selanjutnya. Apa pendapatmu tentang persiapan timnas Cina menjelang pertandingan penting ini? Apakah mereka akan mampu mengatasi tekanan dengan persiapan yang singkat? Tulis komentarmu di bawah. Kondisi internal FIFA mendadak gegar, skema format baru Piala Dunia Senior yang untungkan timnas Indonesia ditolak oleh Konfederasi Negara Donald Trump. Apakah Presiden Prabowo dan Ketum PSSI Erick Thohir ambil tindakan keras soal ini? Temukan ulasannya di sini. Rencana ekspansi Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim kini terancam batal setelah CONCACAF mengikuti UEFA yang menolak ide tersebut. Timnas Indonesia kini terancam gagal mendapatkan jalur yang lebih mudah menuju Piala Dunia 2030. Piala Dunia edisi peringatan 100 tahun ini bakal digelar di 6 negara: Spanyol, Portugal, Maroko, serta Uruguay, Paraguay, dan Argentina. 3 negara terakhir yang awalnya hanya ditugasi menggelar 1 pertandingan meminta lebih. CONMEBOL pun mengajukan proposal resmi kepada FIFA untuk menambah jumlah peserta agar jumlah pertandingan di negara-negara tersebut lebih banyak. Saat ini Piala Dunia 2030 diatur untuk diikuti oleh 48 tim, sama seperti Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun penambahan jumlah tim peserta akan membuka peluang bagi negara-negara kecil untuk lolos, meski kualitas turnamen bisa terancam anjlok karena syarat kelolosan yang lebih mudah.
UEFA melalui Presiden Alexander Čeferin sudah secara tegas menolak gagasan ini. Begitu pula dengan CONCACAF yang baru-baru ini mengambil sikap yang sama. Presiden CONCACAF Victor Montagliani mengatakan, "Saya tidak yakin menambah Piala Dunia menjadi 64 tim adalah langkah yang tepat untuk turnamen dan ekosistem sepak bola. Kita bahkan belum memulai format baru Piala Dunia dengan 48 tim, jadi ekspansi 64 tim seharusnya tak usah dipikirkan." Sikap yang serupa juga diungkapkan Alexander Čeferin yang mewakili negara-negara Eropa. "Saya rasa ini bukan ide bagus bagi Piala Dunia itu sendiri," ujar Čeferin di Kongres Tahunan UEFA. "Dan juga bukan ide bagus untuk babak kualifikasi kami Eropa, jadi saya tidak mendukung ide tersebut." Hingga kini dua konfederasi yang belum menyatakan sikap adalah Afrika dan Asia. Dengan jumlah anggota yang jauh lebih banyak, dua konfederasi ini memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan. Bagaimana dengan PSSI? Federasi yang dipimpin Erick Thohir tentu bakal diuntungkan dengan penambahan peserta Piala Dunia. Timnas Indonesia bisa lebih mudah lolos ke Piala Dunia dengan 64 tim, namun apakah PSSI mau mengorbankan kualitas turnamen demi ambisi mereka? Apa pendapatmu? Tulis komentarmu di bawah. Gak main-main, walau kalah kontroversial lawan Korea Utara yang diduga lakukan pencurian umur, Nova Arianto langsung siapkan hal ini demi tampil hebat di Piala Dunia U17 2025. Apa kejutan spesial dari Nova? Apakah langsung tambah 5 pemain naturalisasi kelas top Eropa? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, ingin anak asuhnya segera bangkit usai hasil minor di perempat final Piala Asia U17 2025. Dalam waktu dekat, ia akan menyusun roadmap menuju Piala Dunia U17 2025. Usai pertandingan, Nova tidak ingin timnya larut dalam kekalahan. Mantan pemain Persib Bandung itu langsung membuat laporan evaluasi yang akan diberikan kepada PSSI. Lalu setelah itu Nova akan membuat roadmap untuk turnamen besar selanjutnya, yakni Piala Dunia U17 2025. Peta jalan ini nantinya akan dikonsultasikan juga dengan PSSI. Ya, setelah kami melakukan evaluasi dan evaluasinya akan kami laporkan kepada PSSI, kata Nova dikutip dari keterangan resmi Rabu (16 April 2025). Setelah itu, kami akan mencoba membuat roadmap perencanaan kami menuju Piala Dunia U17. Kami akan lihat roadmap-nya seperti apa, dan kami akan serahkan kepada PSSI. Tambah putra dari Sartono, Anwar itu. Nova berharap persiapan Garuda Asia berjalan baik sebelum turnamen tersebut, sehingga para pemain lebih siap ketika menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Semoga apa yang kami persiapkan ke depannya bisa membuat persiapan kami lebih maksimal, pemain dapat berprogres, dan lebih siap untuk Piala Dunia U17 nanti, tandasnya. Gimana menurut kamu soal langkah Nova ini? Apakah cukup ideal untuk membawa Garuda Asia berbicara banyak di Piala Dunia U17 nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tepat diumumkan beberapa menit yang lalu, Calvin Verdonk bawa kabar baik untuk pecinta timnas Indonesia di seluruh dunia. Ia dapatkan hal ini di Belanda. Wah, apa ya kira-kira? Kabar baik datang dari Calvin Verdonk di Liga Belanda bersama klubnya NEC Nijmegen. Bek timnas Indonesia ini baru saja terpilih sebagai salah satu pemain terbaik pekan ke-29 Eredivisie menurut ESPN Belanda. Verdonk ditempatkan dalam posisi bek tengah dalam 11 pemain terbaik pekan tersebut. Ia bergabung dengan 3 pemain lainnya di barisan pertahanan, yakni El Karouni FC Utrecht, Mirani Heracles, dan GAI Ajax Amsterdam. Di lini tengah ada Moder Feyenoord, Saibari PSV, dan Ballard NAC. Sementara itu, lini depan diisi oleh Catline FC Utrecht, Weghorst Ajax, dan Tilman PSV. Meski terpilih sebagai bek tengah dalam daftar 11 pemain terbaik, Verdonk sebenarnya bermain sebagai bek kiri dalam pertandingan NEC melawan RKC Waalwijk pada Sabtu 12 April 2025. Ia bermain penuh sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi NEC. 2 gol NEC dicetak oleh Kodai Sano dan Brian Linson.
Usai pertandingan, Verdonk angkat bicara tentang kemenangan timnya. Saya tidak merasa kami bermain dengan baik, tetapi kami kembali menunjukkan ketangguhan. Kami berusaha menang dan Brian Linson akhirnya menyundul bola dengan baik, kata Verdonk dikutip dari Forza NEC. Verdonk juga menceritakan situasi saat Bram Nuitins keluar lapangan. Saya pikir itu terjadi ketika Bram keluar dari lapangan untuk beberapa saat. Kami memang tidak memulai dengan baik. Kami memang menciptakan beberapa peluang dengan tembakan jarak jauh, tetapi seringkali meleset. Dan ketika Bram keluar dan kami hanya memiliki 10 pemain, kami benar-benar kesulitan dan kehilangan kendali. Namun ia tak lupa memuji performa Kodai Sano yang sukses mencetak gol. Kami dalam kondisi baik sejak awal. Kami tahu ada banyak ruang di sisi lapangan. Basarnal bergerak dengan baik di dalam lapangan dan memberinya umpan silang yang bagus. Kodai Sano melepaskan tembakan yang fantastis. Ini tentu menjadi kabar positif bagi timnas Indonesia, dengan Verdonk terus menunjukkan performa yang solid di Liga Belanda. Apa pendapatmu tentang penampilan Verdonk di pertandingan ini? Apakah ia pantas mendapatkan tempat di starting XI Timnas Indonesia? Tulis komentarmu di bawah. Gila akhirnya angkat bicara juga ke publik. Pelatih Korea Utara U17 belak-belakan ungkap rahasia, kalahkan timnas Indonesia. Wah, kacau ini. Kok bisa begini? Pelatih Korea Utara Oh Tae-song mengungkap kunci kemenangan timnya atas timnas U17 Indonesia di babak perempat final. Menurutnya, keberhasilan itu tak lepas dari analisis mendalam terhadap cara bertahan Garuda Muda yang selama fase grup dikenal sebagai kekuatan utama mereka. Oh Tae-song mengakui bahwa ia dan tim pelatih menganalisis secara khusus permainan timnas U17 Indonesia dalam 3 laga fase grup, terutama soal bagaimana mereka bertahan. Menurutnya, aspek itu menjadi titik terkuat tim asuhan Nova Arianto. Kami mempelajari cara bertahan mereka sebelum bertanding, dan kami secara taktikal sudah siap untuk itu. Jadi ketika kami memegang bola, kami memaksimalkan untuk menyerang dari sisi sayap, juga melakukan tendangan dari jarak jauh, ucap Oh Tae-song dikutip dari AFC. Faktanya pertahanan Garuda Muda memang terbilang solid sepanjang penyisihan grup. Mereka hanya kebobolan 1 gol, yakni saat melawan Yaman, dan berhasil menahan gempuran lawan dengan cukup disiplin di 2 laga lainnya. Komentar dari Oh Tae-song ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih Indonesia ke depan. Ketika kekuatan sudah terbaca, dibutuhkan rencana, cadangan, dan fleksibilitas taktik. Bagaimana menurutmu? Apakah timnas U17 Indonesia butuh variasi strategi di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Loh. Di luar dugaan sungguh mendadak Vietnam ngamuk ke Presiden AFC soal ini. Wah, ada apa gerangan? Publik Vietnam meluapkan kekecewaan mereka terhadap pernyataan Presiden AFC, Sheikh Salman, terkait wacana penambahan jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Wacana ini awalnya datang dari CONMEBOL yang menginginkan jumlah peserta tak lagi 48 seperti format di Piala Dunia 2026, melainkan 64. Jika wacana itu terwujud, Asia diperkirakan bisa mendapatkan hingga 12 slot, membuka peluang besar bagi negara-negara seperti Vietnam untuk mencicipi panggung dunia. Namun harapan itu seolah tertahan oleh sikap Sheikh Salman, Presiden AFC asal Bahrain, yang secara terang-terangan menolak gagasan tersebut. Sheikh Salman menyampaikan kekhawatiran bahwa ekspansi jumlah tim justru bisa merusak kualitas dan nilai dari turnamen paling bergengsi di dunia itu. Jika itu terjadi, pengalaman menonton Piala Dunia akan sangat berkurang, kata Sheikh Salman. Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Kekacauan dalam turnamen ini tidak dapat dihindari. Secara pribadi, saya tidak setuju dengan usulan untuk memperluas jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Ia juga menambahkan bahwa jika semua negara bisa dengan mudah lolos ke Piala Dunia, maka nilai eksklusivitas dan daya saing turnamen bisa hilang. Jika semua orang dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia, hal ini akan berdampak serius pada nilai merek turnamen tersebut. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari publik Vietnam. Banyak yang menilai Sheikh Salman sebagai pihak yang justru mempersulit jalan wakil Asia Tenggara, termasuk Vietnam, untuk lolos ke Piala Dunia.
Media Vietnam seperti Soha.com menyebut pernyataan itu sebagai sensasional dan membuat peluang Vietnam semakin sempit. Jika pilihan itu tak terwujud, persaingan memperebutkan tiket Piala Dunia 2030 bersama tim Vietnam bakal tetap ketat, tulis mereka. Vietnam sendiri sempat mencicipi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, namun gagal mengulang pencapaian itu dalam kualifikasi 2026 setelah tersingkir di putaran kedua. Apa pendapatmu? Apakah penambahan jumlah peserta Piala Dunia justru akan menurunkan kualitas turnamen atau malah membuka kesempatan emas bagi negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan lainnya? Tulis komentarmu di bawah. Auto gacor di Piala Dunia U17, ini 5 negara antah berantah yang bisa jadi makanan empuk timnas Indonesia asuhan Nova Arianto. Minimal lawan mereka timnas Garuda bisa pesta di atas 5 gol. Siapa saja memangnya? Temukan jawabannya di sini. Setidaknya dari total 47 tim yang bakal tampil di Piala Dunia U17 2025, masih ada sejumlah negara yang diprediksi bisa ditaklukkan oleh timnas Indonesia U17. Harapan Garuda Muda untuk mencuri poin terbuka lebar, terutama jika mereka berada satu grup dengan negara-negara debutan yang belum banyak berpengalaman di panggung dunia. Salah satunya adalah Zambia. Negara asal Afrika ini berstatus sebagai tim debutan di Piala Dunia U17 2025, sama seperti Indonesia yang tampil lewat jalur tuan rumah pada edisi 2023. Zambia gagal melangkah jauh di Piala Afrika U17 usai dihajar Burkina Faso 6-2 di babak perempat final. Jika bertemu Zambia, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa mengamankan 3 poin. Selain Zambia, wakil Afrika lainnya yang juga baru mencicipi Piala Dunia U17 adalah Uganda. Performa Uganda di turnamen kontinental juga belum meyakinkan. Mereka sempat dibantai Maroko 5-0 di fase grup Piala Afrika U17. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia jika nantinya tergabung satu grup dengan mereka. Dari zona CONCACAF, El Salvador datang sebagai satu-satunya wakil dengan status debutan. Tim asuhan Juan Carlos Serrano memainkan 7 pertandingan di ajang kualifikasi, mencatat 4 kemenangan dan 3 kekalahan. Meski tak bisa diremehkan, rekam jejak mereka belum terlalu konsisten, yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Masih ada Fiji dari zona Oseania. Tim ini juga menyandang status debutan dan statistik mereka sepanjang 2025 terbilang kurang meyakinkan. Jika Indonesia bersua Fiji, Garuda Muda bisa jadi memiliki keunggulan di atas kertas. Pengalaman tampil di Piala Dunia U17 2023 setidaknya memberi nilai lebih bagi para pemain muda Indonesia. Terakhir ada Republik Irlandia dari zona UEFA. Meski berasal dari Eropa, Irlandia juga merupakan debutan dan jadi satu-satunya wakil UEFA yang baru pertama kali ikut serta di Piala Dunia U17. Bermain di panggung internasional untuk pertama kalinya bisa memunculkan tekanan tersendiri bagi para pemain mereka. Sementara itu, sebagian besar skuad Indonesia sudah merasakan atmosfer ajang ini 2 tahun lalu. Melihat semua itu, peluang Garuda Muda untuk melangkah jauh di Piala Dunia U17 2025 bukan mimpi belaka. Tapi bagaimana menurut kamu? Dari daftar negara debutan tadi, siapa yang paling mungkin dikalahkan Indonesia? Atau justru ada yang perlu diwaspadai? Tulis pendapatmu di kolom komentar.